Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece Chapter 1124 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Dalam versi lengkap chapter 1124 ini memperlihatkan banyak hal menarik dan informasi tak terduga yang akan kita ketahui. Di antaranya adalah Kizaru yang akan keluar dari angkatan laut, Lilith yang akan mencoba memasukkan kekuatan buah iblis ke dalam pedang Zoro, dan juga soal Skopper Gaban yang memanggil para mantan anggota bajak laut Roger yang lain datang ke Pulau Elba karena sosok Joyboy yang selama ini mereka tunggu sebentar lagi tiba di sana. Cerita dimulai dengan menampilkan Morgans yang sedang bersemangat untuk membuat berita terbaru tentang berbagai hal yang terjadi. Salah satu topik yang akan dia bahas adalah soal siaran dari Vegapunk yang mengatakan bahwa dunia akan tenggelam ke dalam lautan. Morgans ingin menebarkan ketakutan kepada publik melalui berita yang hendak diterbitkan dalam korannya itu. Namun, Vivi protes kepada Morgans karena dia hanya ingin membahas soal skenario buruk yang mungkin terjadi saja, tapi mengabaikan soal harapan yang ada. Morgans pun marah kepada Vivi karena Putri Alabasta itu berani mencampuri urusannya dalam membuat suatu berita. Morgans bahkan mengancam jika Vivi macam-macam dengannya, maka dia tak akan ragu untuk segera mengungkap keberadaan Vivi. Vivi saat ini diincar oleh Im Sama. Seperti yang terlihat, Im Sama pernah memegang foto Vivi. Jika Morgans menyebar berita soal keberadaan Vivi sekarang ini, nyawa Vivi pasti langsung terancam. Tapi Vivi tidak gentar dengan ancaman Morgans. Malah Wapol yang terlihat panik dan mencoba untuk menenangkan Vivi. Wapol juga panik akan ikut diburu oleh Im Sama karena dia telah melihat keberadaan Im Sama yang duduk di tahta kosong. Setelah itu diketahui ada juga informasi-informasi lain yang ingin ditulis oleh Morgans dalam koran terbaru, tapi dia masih bingung memilih mana yang akan menjadi berita utama dalam koran miliknya itu. Di antaranya adalah informasi soal Kid melawan Shanks, pertarungan Law melawan Kurohige, dan juga Luffy yang membunuh Vegapunk di Pulau Egghead. Tentu soal Luffy yang membunuh Vegapunk itu adalah berita bohong, karena faktanya tidak seperti itu. Vivi yang mendengar hal tersebut pun langsung memarahi Morgans, dan mereka berdua kembali bertengkar di sana. Kemudian cerita beralih ke Pulau Egghead. Di sana Sentomaru melarikan diri menggunakan sebuah perahu. Selagi para marinir yang ada di sana masih dalam keadaan pingsan. Berhubung sekarang dia telah menjadi buronan pemerintah dunia dan angkatan laut, maka Sentomaru mencoba menghubungi pasukan revolusi. Sentomaru tahu Dragon dan Vegapunk memiliki hubungan yang sangat baik. Jadi Dragon pasti menerima jika Sentomaru ingin ikut bergabung. Dragon juga ingin mengetahui cerita detail tentang apa saja yang terjadi di Pulau Egghead dan tentu dari sudut pandang Sentomaru. Sementara itu di Pulau Egghead ada panggilan Denden Mushi untuk para marinir. Panggilan tersebut berasal dari Fleet Admiral Akainu. Kizaru pun mengangkat panggilan itu karena para marinir lain sedang dalam keadaan pingsan. Akainu bertanya bagaimana keadaan Gorosei Saturn dan apa yang terjadi di Pulau Egghead. Tapi Kizaru tidak bersemangat untuk menjelaskan semua itu, sehingga dia bilang nanti jika yang lain sudah sadar, dia akan meminta marinir muda untuk menceritakan semua yang terjadi kepada Akainu. Mendengar respon seperti itu dari Kizaru, membuat Akainu berkata agar sebaiknya Kizaru tidak setengah-setengah dalam menjalankan tugas. Ternyata Kizaru tersinggung dengan perkataan Akainu karena saat ini suasana hati Kizaru sedang sangat buruk sebab dia baru saja menghabisi Vegapunk yang mana Vegapunk merupakan sahabat baiknya sendiri. Kizaru lalu bertanya kepada Akainu apakah dia pernah membunuh sahabatnya sendiri. Kemudian muncul kilas balik singkat momen kebersamaan Kizaru dan Vegapunk, serta ada pula momen di mana sang admiral itu menghabisi sang ilmuwan tersebut yang merupakan sahabatnya sendiri. Usai mengenang semua hal itu dengan marah sambil menangis, Kizaru berkata kepada Akainu bahwa jika memang Akainu meragukan Kizaru, maka sebaiknya Akainu datang ke Pulau Egghead dan lihat sendiri. Mendengar Kizaru berkata begitu, Akainu dengan tenang meminta maaf kepada Kizaru. Sang Fleet Admiral itu berkata, "Maafkan aku, saudaraku." Dari sana, jelas bahwa Akainu dan Kizaru merupakan sahabat yang sangat dekat. Telah dikonfirmasi juga bahwa Akainu dan Kizaru masuk ke dalam angkatan laut pada saat yang sama. Jadi mereka berdua memang sudah saling mengenal sejak sangat lama. Di momen ini, nyaris saja Kizaru memilih jalan seperti Aokiji. Seandainya saja Akainu tidak peka dan tetap memarahi Kizaru, maka Kizaru pasti berpikir untuk membela
pilot saja dari angkatan laut. Kita pun tak ada yang tahu apa yang dipikirkan oleh Kizaru saat ini. Bisa saja dia memang sudah muak dengan semua tugas-tugas angkatan laut ini dan semakin mendorongnya untuk keluar dari angkatan laut. Jika Aokiji sekarang bergabung dengan bajak laut Kurohige, ada kemungkinan jika Kizaru keluar dari angkatan laut, dia bergabung ke dalam bajak laut topi jerami karena dia ingin melindungi Lilith yang merupakan klon dari Vegapunk dan juga melindungi Bonnie dan Kuma yang merupakan teman Kizaru pada masa lalu. Setelah itu, cerita beralih ke kapal bajak laut topi jerami, di mana ada Franky, Jinbei, dan Zoro yang sedang membicarakan peristiwa di Pulau Egghead. Mereka juga membahas soal Luffy yang mengalami depresi karena kematian dari Vegapunk di Pulau Egghead. Kemudian diperlihatkan suatu ruangan yang ada di dalam kapal bajak laut Giant Warrior. Di sana ada Sanji, Usopp, Chopper, dan Nami yang sedang merawat Lilith. Lilith yang sedang pingsan pun akhirnya sadar dan menatap sekitar dengan bingung. Di sana Lilith membutuhkan waktu untuk menangis karena dia telah mengetahui nasib dari Vegapunk asli dan para klon yang lain. Kru bajak laut topi jerami pun sedih akan hal tersebut karena mereka merasa bersalah atas kematian Vegapunk dan para klon yang lain. Namun setelah Lilith menangis, dia berkata bahwa mereka tidak perlu merasa bersalah sebab konsep kematian itu sebenarnya tidak berlaku untuk Vegapunk. Selagi masih ada klon Vegapunk yang berhasil bertahan hidup, maka Vegapunk juga hidup. Vegapunk dan para klonnya adalah satu kesatuan. Maka dari itu, Lilith yang ada di sana pun bisa dibilang sebagai Vegapunk juga. Mendengar itu membuat kru bajak laut topi jerami tidak bersedih lagi dan mereka pun berpesta bersama para raksasa. Bila kita ingat kembali di awal arc Egghead, Zoro pernah bilang bahwa dia ingin sesuatu dari Vegapunk. Sampai Vegapunk mati, Zoro belum sempat menyampaikannya, sehingga menimbulkan misteri apa sebenarnya yang diinginkan oleh sang pendekar pedang itu. Namun, berhubung Lilith juga adalah Vegapunk, maka Zoro pasti akan mengatakan permintaannya kepada Lilith, sehingga kita akan mengetahui apa permintaan dari Zoro. Permintaan Zoro ini berkaitan dengan senjata dan buah iblis. Sepertinya Zoro ingin mencoba memasukkan kekuatan buah iblis ke dalam pedang miliknya, karena metode memasukkan kekuatan buah iblis kepada senjata memang sudah ada. Terlebih lagi, para Seraphim yang merupakan cyborg juga bisa ditanamkan kekuatan buah iblis dengan metode Green Blue. Karena itulah para Seraphim memiliki kekuatan buah iblis juga. Metode ini tidak membutuhkan buah iblis yang asli, cukup dikopi saja dengan metode Green Blue. Karena itulah Seraphim Kuma bisa memiliki kekuatan Nikyu Nikyu no Mi, padahal buah iblisnya masih ada di tubuh Kuma. Seraphim Hancock memiliki kekuatan Mero Mero no Mi, padahal buah iblisnya masih ada di tubuh buah Hancock yang asli. Bahkan buah iblis Dazbones juga dimasukkan ke dalam Seraphim Mihawk, padahal Dazbones yang asli juga masih hidup di kelompok Rosguil. Jadi pada intinya tidak memerlukan buah iblis yang asli untuk memasukkan kekuatannya ke dalam suatu objek. Oda pernah berkata bahwa buah iblis yang cocok dimasukkan ke dalam pedang Zoro adalah buah iblis milik Kaido, sehingga sangat menarik jika nanti Lilith mencoba metode itu untuk memasukkan kekuatan buah iblis Kaido ke dalam pedang Zoro, mengingat Vegapunk memang memiliki sampel DNA Kaido, karena dulu Kaido pernah menjadi bahan penelitian pemerintah dunia. Saat ini, bajak laut topi jerami memang sedang bergembira karena berhasil lolos dari Pulau Egghead. Namun tak lama lagi, mereka pasti akan diburu habis-habisan oleh pemerintah dunia dan angkatan laut. Kembali ke dalam cerita utama, di atas kapal bajak laut Giant Warrior, para raksasa membahas soal One Piece yang menurut Vegapunk akan menentukan masa depan dunia. Mereka juga bertanya-tanya siapa kira-kira yang akan menemukan harta legendaris itu, dan Luffy dengan lantang berkata bahwa sudah pasti Luffy lah yang akan mendapatkannya. Sementara mereka semua berpesta, di pantai Pulau Elbaf saat ini, ada orang misterius yang sedang minum di pinggir pantai. Orang misterius itu tengah menantikan kedatangan dari bajak laut topi jerami. Dari siluet yang muncul, sosok itu mirip seperti seseorang yang sedang minum bersama dengan Crocus. Dan tentu orang yang minum dengan Crocus pasti juga adalah mantan bajak laut Roger. Jadi besar kemungkinan sosok yang menunggu Luffy di pantai Pulau Elbaf itu adalah Chopper Gaban. Dia berada di Pulau Elbaf untuk menantikan sang Joy Boy yang baru. Seperti yang kita tahu, dulu bajak laut Roger pernah membicarakan soal Joy Boy yang muncul pada masa depan. Jadi mereka tahu bahwa Joy Boy pasti akan segera datang. Sekarang sudah semakin jelas bahwa Luffy lah sang Joy Boy yang baru itu. Gaban pun pasti telah melihat foto terbaru Luffy dalam mode Gear 5, sehingga dia yakin bahwa Luffy adalah orang yang selama ini ditunggu-tunggu. Sebelumnya, Shanks dan kawan-kawan juga telah singgah di Pulau Elbaf, dan di sana pun Shanks memang sengaja ingin bertemu dengan Chopper Gaban. Mereka pasti membicarakan berbagai hal, dan salah satunya adalah tentang Luffy. Sama seperti dulu ketika Shanks bertemu kembali dengan Rayleigh, Shanks juga menceritakan soal Luffy yang menurutnya mengucapkan kata-kata yang persis sama seperti Roger.
Ketika Shanks bertemu dengan Gaban tempo hari, Shanks juga dengan semangat membahas soal Luffy. Pembicaraan dengan Shanks itu membuat Gaban semakin yakin bahwa Luffy memang adalah Joy Boy yang baru. Di Elbaf ini, para kru bajak laut Roger yang lain juga akan berkumpul kembali karena mereka dihubungi oleh Skipper Gaba. Namun, Shanks dan Buggy tidak ikut dipanggil karena mereka telah memiliki kelompok masing-masing dan sudah sama-sama menjadi Yonko. Jadi, para mantan kru Roger yang dipanggil oleh Gaban hanya yang sudah pensiun saja, dan Gaban akan memberitahu mereka seperti apa Joy Boy yang selama ini mereka tunggu. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1124. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.